selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Veronica. Kita masih melanjutkan materi tentang debat ya. Berdebat secara santun ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang mengkonstruksi debat ya. Anak-anakku yang tercinta ya, terima kasih kalian telah bergabung dengan video pembelajaran Ibu ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, disehatkan, dikuatkan dalam masa pandemi ya, tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Baiklah anak-anakku ya, ini adalah video yang kedua ya, terkait dengan materi debat ya. Untuk materi saat ini ya, materi tentang keterampilan yaitu konstruksi debat ya. Masih bersama dengan saya Bu Veronica Indang Wahyuni ya, yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 6 kelas 10 semester 2 ini ya. Ibu akan membimbing kalian semua ya, mendampingi ya, untuk mengantarkan materi tentang konstruksi debat ya. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Mudah-mudahan sudah siap ya. Kita mengingat materi kita ya minggu yang lalu bahwa kita sudah mempelajari ya pengetahuan tentang debat. Apa itu definisi debat ya, unsur-unsur debat apa saja, dan bagaimana tata cara debat yang baik ya. Untuk selanjutnya ya, Ibu akan memberikan beberapa slide yang terkait dengan materi keterampilan mengkonstruksi debat. Mudah-mudahan kalian selalu bersemangat. Ayo kita kembali ke slide kita. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah mengkonstruksi permasalahan, isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak ya, dan kesimpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Jadi KD4 keterampilan ya. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini selesai ya, diharapkan kalian dapat mengkonstruksi permasalahan, isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat yang berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat ya. Bagaimana? Sudah siap? Oke ya, Ibu lanjutkan untuk slide berikutnya. Peta konsep ya, seperti yang sudah kita lakukan pada minggu yang lalu ya. Konsep materi tentang debat, yang pertama menemukan esensi debat, yang kedua mengkonstruksi bagian-bagian dalam debat ya. Ini ya kita pelajari hari ini ya, mengkonstruksi bagian-bagian dalam debat. Nanti adalah merumuskan mosi, menganalisis pendapat dan argumen serta menyimpulkan hasil atau menyimpulkan debat ya. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari hari ini ya, 4.7 ya. Mudah-mudahan ya hari ini ya kalian segera dapat memahami ya apa dan bagaimana cara mengkonstruksi debat ya. Kemana? Sudah siap untuk slide selanjutnya? Oke, Ibu lanjutkan. Berikut akan Ibu putarkan contoh video ya, video lomba debat. Anda simak terlebih dahulu. Jangan lupa Anda catat hal-hal yang terkait dengan isi dari video tersebut ya, dicatat dulu ya. Sudah siap? Silahkan untuk menyimak video berikut ini. Anda nanti mempersiapkan diri ya, perkenalan, dan jangan lupa sebutkan nama. Sesi perkenalan kita mulai ya. Dari tim pendukung
Kami persilakan Provinsi Jawa Tengah. Silakan. Burung melatu, burung kenari, terbang bersama, burung kakak tua. Selamat pagi, Jawa Juri. Salam sejahtera bagi kita semua. Kain tertarik mengharap ikan, kain tertarik ternyata sandal. Sebelum multing diperdebatkan, kalau kabilah tak saling kenal. Perkenalkan kami kontingen dari Jawa Tengah dengan saya Fedora Fidela sebagai pembicara pertama dan rekan saya Tia Ayu Pitaloka sebagai pembicara kedua. Saya Fatma Laila sebagai pembicara ketiga. Jawa Tengah berkarakter menginspirasi, langkah pasti menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. Jawa Tengah bolot dan korupsi, bolot dan korupsi. Jatah Jaya, asik. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih dari Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kita dengarkan perkenalan dari Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadona. Samping kanan saya ada Siti Kaulia dan di samping kiri saya ada Dian Kartika. Debat bahasa Indonesia tercinta, biar kita sambil berbicara. Cinta terhadap Indonesia, bergosok hari menghadapi merah. Baiklah kami dari Provinsi Jawa Timur, datang ke sini hanya untuk jadi satu arah. Lewat luka depan bahasa Indonesia, Jawa Timur yakin nantinya bisa bawa piala. Baik, demikian perkenalan dari tim Jawa Timur Provinsi Penyangga. Dan kali ini kita akan langsung masuk pada babak penyampaian pendapat untuk topik kita, yaitu masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia. Siap tim pendukung untuk menyampaikan pendapat Anda? Baik, silakan waktu Anda 5 menit dari sekarang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya pembicara pertama dari tim pendukung sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas di kota-kota besar Indonesia. Sebelumnya, mengenai kendaraan umum atau yang sering kita sebut dengan angkutan umum memiliki pengertian, yaitu alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Dan tarif pada kendaraan umum tidaklah sebesar tarif yang dikeluarkan apabila kita menggunakan kendaraan pribadi. Dan mengenai arus lalu lintas di kota-kota besar sangatlah padat dikarenakan banyaknya kendaraan pribadi yang ada di jalan dan menjadikan jalan tersebut sangatlah padat kendaraan. Dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab pertama kemacetan. Penyebab pertama arus lalu lintas di kota-kota besar yaitu kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan pribadi. Melalui mosi kali ini, kami sangat setuju dengan masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum untuk kelancaran arus lalu lintas di kota-kota besar. Karena apabila kita menggunakan kendaraan umum, akan memperoleh banyak manfaat. Yang pertama, mengenai kemacetan. Dengan kita beralih ke kendaraan umum, maka kemacetan akan berkurangi. Karena apa? Dengan banyaknya yang saat ini masyarakat Indonesia berpindah untuk memiliki kendaraan pribadi, maka hal tersebut sangatlah berdampak buruk karena berpengaruh pada kemacetan. Dan beralihnya mereka ke kendaraan umum maka akan berdampak baik, yaitu dengan kemacetan berkurang. Selain itu, dengan menggunakan kendaraan umum maka akan diperoleh biaya yang murah. Kita hanya cukup mengeluarkan biaya yang tidak banyak, maksimal 10.000 atau tidak sampai 50.000. Kita dapat memperoleh fasilitas untuk bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus menghadapi suatu kemacetan. Dengan hal demikian, maka kendaraan umum sangatlah tepat untuk mengatasi kemacetan atau arus lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia saat ini. Kemudian, kita sangat setuju mengenai penggunaan kendaraan umum untuk mengatasi arus lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia. Selain mengatasi atau mengurangi kemacetan, yang kedua juga tarif yang murah.
untuk menunggangi kendaraan umum, maka tidak ada kesenjangan sosial. Karena apa? Jika masyarakat Indonesia selalu ambisi untuk memiliki kendaraan pribadi, maka akan terjadi kesenjangan sosial di antara si kaya dan si miskin, atau kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah. Tentunya hal tersebut sangatlah merugikan. Dan sekali lagi, kami sangat setuju dengan masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum. Selain hal tersebut, terdapat juga manfaat, yaitu apabila kita menggunakan kendaraan umum, maka akan mengurangi stres apabila kita menghadapi suatu kemacetan. Karena jika kita menggunakan kendaraan pribadi dan harus menghadapi kemacetan, maka akan mengganggu beban pikiran kita, akan menambah beban pikiran kita dan menimbulkan stres untuk pengguna jalan. Kemudian, dengan beralihnya masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan umum untuk memperlancar arus lalu lintas, selain itu untuk mengurangi efek rumah kaca atau meminimalisir efek tersebut. Dengan menggunakannya kendaraan pribadi, maka akan terdapat banyak polusi udara yang nantinya berdampak kepada efek rumah kaca. Tetapi apabila kita beralih ke kendaraan umum, maka secara otomatis akan meminimalisir efek rumah kaca. Selain itu, kami setuju dengan mosi kali ini mengenai masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum. Dengan manfaat yang lain, yaitu yang dicanangkan Jokowi dulu. Seperti contohnya, untuk pembaruan kendaraan umum. Di Jakarta dilakukan pembaruan kendaraan umum dengan mengembangkan fasilitas pada kendaraan umum. Secara otomatis meningkatkan rasa nyaman bagi pengguna jalan dan dapat mengurangi kemacetan. Sekali lagi, menurut manfaat-manfaat yang telah saya sampaikan, maka dengan jelas bahwa penggunaan kendaraan umum lebih baik untuk mengurangi arus lalu lintas yang padat di kota-kota besar di Indonesia. Dan sekali lagi kami setuju dengan mosi kali ini, yaitu masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pendukung yang telah menyampaikan pendapatnya tentang materi pada pagi kali ini, dan kita dengarkan penyampaian materi atau pendapat dari tim penyangga. Waktu Anda 5 menit dari sekarang. Terima kasih atas sasaran pemikiran dan perspektif yang cukup menarik dari pihak pendukung. Namun ada perspektif lain yang tidak disentuh oleh pihak pendukung. Di antaranya adalah kita ketahui bahwa sarana transportasi adalah sarana yang sangat penting bagi bangsa ataupun suatu negara. Namun maju dan berkembangnya suatu sarana tersebut dibuktikan dari banyaknya ataupun dilihatnya kemajuan serta fakta yang terjadi dalam sebuah negara tersebut. Kemacetan yang ada di kota-kota besar ini ibarat rumput di antara ribunya padi, dan rumput tersebut harus kita cabut dari akarnya. Dan akar dari permasalahan kemacetan yang ada di kota-kota besar yang pertama adalah tidak ada rasa nyaman apabila masyarakat yang ada di kota besar itu menaiki angkutan umum. Yang kedua adalah tidak ada efisiensi waktu apabila masyarakat yang ada di kota-kota besar ini menaiki ataupun menghindari angkutan umum. Dan yang terakhir adalah tidak ada rasa aman yang ditawarkan dari kendaraan umum itu sendiri. Jurnal arsitektur yang memiliki judul Atrium yang dikarang oleh Harry Lubis menyatakan 300 responden yang diluncurkan kepada Medan di daerah Medan, sebanyak 49% masyarakat di sana tidak menyukai angkutan umum karena tidak nyaman, entah itu pengap, entah itu udaranya yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sebesar 63% tidak memiliki efisiensi waktu ataupun menghambat pekerjaan yang ada di sana. Masyarakat yang ada di Medan notabene pekerjaannya itu di kantoran ataupun di pabrik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah 95% responden tidak merasa nyaman dan tidak merasa aman apabila dia menaiki kendaraan umum, karena banyak sekali kasus yang ada di Indonesia yang terjadi di angkutan umum. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa masyarakat Indonesia tidak harus beralih ke kendaraan umum, karena kendaraan umum tidak menawarkan fasilitas yang mumpuni serta tidak ada rasa nyaman yang ditimbulkan apabila menaiki kendaraan umum. Baik, menegaskan dari argumen saya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pihak pendukung, apabila tadi pihak pendukung menyatakan bahwa transportasi umum ataupun kendaraan umum ini dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kota-kota besar. Lalu bagaimana dengan lembaga Thomson Reuters Foundation yang menyatakan bahwa kota Jakarta ini mendapat peringkat kelima sebagai transportasi umum dengan pelayanan terburuk bagi kaum wanita, yang pertama ditutupi oleh
Delhi, dan yang kelima adalah Jakarta. Itu merupakan bukti yang nyata bahwa transportasi umum di Indonesia ini belum memiliki fasilitas yang memadai dan belum meningkatkan keamanannya bagi masyarakat Indonesia. Kemudian saya mengikuti data dari merdeka.com menyatakan bahwa data dari kepolisian di Medan ini tercatat ada 1.248 kasus pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum. Itu merupakan fakta yang nyata bahwa transportasi umum di Indonesia ini belum mampu ataupun belum dapat, maksud saya tidak mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kota-kota besar. Karena pada prinsipnya, meskipun matahari terbit dari barat, meskipun samudra mengering, transportasi umum apabila dilakukan di Indonesia ini belum mampu mengatasi permasalahan di kota-kota besar. Terima kasih. Baik, menyambung dari pribadi saya, baju yang kami hormati sangat benar apabila transportasi umum ini tidak menjadi jawaban bagi permasalahan lalu lintas di kota-kota besar. Saya sepakat apabila masalah kemacetan ini adalah masalah yang darurat dan perlu ditangani secara cepat. Akan tetapi saat ini transportasi umum bukanlah solusi yang konkret, karena kita perlu ketahui lebih lanjut masalah kemacetan adalah terkait dengan kurangnya infrastruktur yang tidak memadai atau infrastruktur jalan yang buruk. Hal ini disampaikan pula di berita 1 di mana terdapat 700 titik-titik kerusakan jalan yang masih ada di kota-kota besar, misalnya saja Jakarta. Untuk itu, solusi yang nyata adalah dengan cara pelebaran jalan. Itu merupakan solusi yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah perbaikan infrastruktur. Ini wajib dilakukan oleh pemerintah kita. Dan yang ketiga adalah memisahkan jalur kendaraan kecil dan kendaraan berat. Jadi lanjut yang kami hormati terkait dengan permasalahan kali ini, saya pikir apabila terdapat tikus di dalam lumbung padi, maka yang harus dibasmi adalah tikusnya, bukan lumbung padinya. Untuk itu persoalan kali ini kita tidak perlu beralih ke kendaraan umum, melainkan kita dengan tegas mengenai infrastruktur. Baik, terima kasih. Kemudian kita kali ini dari Kemendas dan Taman Kilowatt dan pada kesempatan ini selama ini siap untuk berdiskusi pada koordinasi pendidikan dan durasi diskusi durasi. Kita kesempatan pertama untuk menyampaikan pendapat Anda, pendukung, ya. Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami. Di sini, kami selaku tim pendukung tetap setuju apabila masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas di kota besar di Indonesia. Anda tadi mengatakan bahwa demi melancarkan arus lalu lintas di Indonesia ini, Anda harus melakukan pembangunan jalan yang baru. Perlu kita ketahui bersama bahwa dengan pembangunan jalan yang baru ini, kita mendapatkan biaya yang mahal dan juga waktu yang lama. Nah, dengan biaya yang mahal ini, tentunya masyarakat Indonesia akan menjadi lebih rugi ketika mereka melakukan pembangunan jalan yang baru. Contohnya saja, suara yang berdiri, suara mereka yang diterbitkan pada tanggal 25 November tahun 2015 dinyatakan bahwa untuk membangun 1 meter jalan baru saja, masyarakat Indonesia ataupun pemerintah Indonesia harus mengeluarkan uang sebesar 70.000 saja. Itu baru 1 meter. Lalu bagaimana dengan luas jalan lalu lintas yang panjang sekali di ibu kota Indonesia ini? Tentunya akan banyak sekali biaya yang dikeluarkan. Anda bisa bayangkan bahwa 1 meter itu 70.000. Bahkan di kota besar itu ada berpuluh-puluh meter. Anda bisa kalian sendiri 70.000 dikali banyaknya kilometer yang ada di ibu kota negara atau di kota-kota besar. Yang kedua adalah mengenai waktu. Ketika masyarakat Indonesia lebih mengedepankan pada pembangunan jalan, tentunya ini akan memberikan waktu yang sangat besar dan waktu yang sangat panjang. Nah, ketika masyarakat Indonesia ini memiliki waktu yang sangat panjang sekitar 1 sampai 2 bulan, tentunya akan mengganggu tingkat kemacetan yang lebih besar lagi dan akan menimbulkan dampak kemacetan yang lebih besar di kota-kota besar. Dan yang kedua, Anda tadi mengatakan bahwa kendaraan umum di kota-kota besar tidak ada rasa nyaman. Lalu bagaimana dengan Joko Widodo yang mencanangkan pembaruan kendaraan umum? Apakah pembaruan kendaraan umum ini yang menggunakan kendaraan umum yang lebih bagus dan lebih baik tidak akan memberikan rasa nyaman kepada Anda? Lalu akan memberikan rasa aman dan aman kepada Anda? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jika tadi kemudian kendaraan apabila Anda mengatakan bahwa perbaikan infrastruktur akan memberikan biaya yang cukup mahal. Lalu apa iya seluruh kendaraan itu dapat
Misalnya BPS menentukan terdapat 2 juta sedangkan di Jakarta sedangkan di Jakarta akibat umumnya 12 30 detik. Baik, saya akan menjawab. Tadi ada mengatakan bahwa tidak adanya jumlah kendaraan umum yang memadai untuk mengangkut masyarakat Indonesia. Tapi kita ketahui bersama bahwa Joko Widodo sudah mencanangkan bahwa akan dibentuknya kendaraan umum yang baru. Nah, dengan dibentuknya kendaraan umum yang baru ini tentunya akan banyak sekali kendaraan umum yang diterbitkan dan baru dan akan memberikan rasa aman dan nyaman ketika menaiki kendaraan umum itu sendiri. Terima kasih. Sekali lagi di sini kami sebagai pihak 3 menit debat sudah berhasil. Kita lanjutkan juga kesempatan kepada tim penyangga untuk memberikan debat Anda. Ya, Bapak 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Dewan juri yang kami hormati berkenaan dengan masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum demi lancarnya lalu lintas di kota besar. Memang dari argumen yang disampaikan oleh pihak pendukung tadi bahwa bukan masalah biaya, yaitu apabila menyatakan masyarakat yang menaiki kendaraan umum dan harganya itu lebih murah dan itu adalah salah satu fungsi ataupun efisiensi bahwa apabila kita menaiki kendaraan umum maka masyarakat Indonesia tidak harus mengeluarkan kocek ataupun uang yang lebih besar. Namun ini bukan masalah biaya tentunya. Kita harus bercermin dari negara Singapura yang memiliki gaya hidup yang sangat tinggi ataupun memiliki tuntutan anggaran yang sangat tinggi di negaranya. Namun kenyamanan dan keamanan ini ditimbulkan dan ditawarkan negara Singapura. Tidak peduli seberapa banyak yang dikeluarkan, asalkan masyarakatnya aman, masyarakatnya nyaman, dan masyarakatnya tentram. Menambahkan dari argumen saya, apabila tadi pihak pendukung juga menyatakan bahwa pemerintah kita Joko Widodo ini telah sepakat bahwa akan menerbitkan atau akan meluncurkan sebuah transportasi umum yang baru yang mampu memberikan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Tetapi hal tersebut baru rencana, belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Apabila Joko Widodo ini sepakat, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus berpikir secara optimal bagaimana mengatasi hal tersebut. Apakah transportasi umum ini mampu untuk mengatasi seluruh masyarakat di Indonesia? Tidak dapat menangani semuanya. Jadi saya sepakat apabila transportasi umum ini tidak bisa dikatakan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kota-kota besar, khususnya di ibu kota Jakarta. Menyambung dari rekan saya tadi, juga kemudian yang menyatakan masalah transportasi dan perbaikan jalan akan memerlukan dana yang besar. Lalu bagaimana dengan pembaruan dari transportasi itu sendiri? Akan lebih memakan dana yang lebih besar dari dibandingkan dengan perbaikan jalan. Jadi di sini tidak sama-sama memakan dana dan itu tidak menjadi masalah. Oh ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tadi pembicara juga mengatakan bahwa bukan mengenai dari ini bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia pada musim kali ini, yaitu mengenai arus lalu lintas di kota-kota besar. Jadi ini berlaku pada masyarakat di kota-kota besar dan secara otomatis dengan ada pembaruan kendaraan umum akan dapat bermanfaat bagi masyarakat di kota-kota besar, yaitu nanti mengenai kenyamanan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Diskusi yang cukup menarik. Akan tetapi di sini maksud rekan saya tadi sebelumnya masalah transportasi Indonesia, tepatnya di kota-kota besar. Jika kemudian pemerintah Joko Widodo mencanangkan tentang pembangunan kendaraan umum dan akan memakan dana yang cukup besar apabila tidak dilakukan, itu sama halnya dengan narasi yang basa-basi. Tidak ada sama sekali bukti untuk membuktikan itu sendiri. Jadi saya pikir topik kali ini sangat tegas dan sangat lugas bahwa transportasi umum Iya, pada berlanjut memberikan debat dari penyangga dan kita memasuki babak kecepatan untuk melakukan debat. Kesempatan Anda untuk mengatakan pendapat dari tim sudah siap kita dulu dan tim pendukung. Baik, tim penyangga sudah siap Anda semua. Baik, kita langsung pada 1 menit pertama. Tim penyangga, silakan. Baik, terima kasih Dewan Juri yang saya hormati. Sedikit memberikan justifikasi berkenaan dengan masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas di kota-kota besar. Sebenarnya yang disampaikan oleh rekan saya tadi, apabila kita melihat potret yang terjadi di kota besar, kita contoh DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, yaitu 12.000 kendaraan umum yang ada di Jakarta tersebut tidak bisa menampung seluruh masyarakat yang ada di kota besar, yang totalnya adalah 12 juta masyarakat yang ada di kota Jakarta. Ini adalah salah satu potret bahwa angkutan umum tidak menjadi jawaban dari masalah kemacetan yang ada di kota-kota besar. Sehingga jawaban dari masalah kemacetan yang ada di kota-kota besar adalah pembangunan infrastruktur serta memberikan
Ya, bagaimana anak-anakku? Kalian sudah menyimak lomba debat dan acara debat yang ada di channel YouTube. Ya, seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur debat ya yang ada dalam video tersebut ya. Apa saja unsur-unsur debat? Marilah kita mengingat kembali materi kita minggu yang lalu. Unsur-unsur debat adalah yang pertama mosi. Mosi itu apa? Pernyataan ya atau isu yang menimbulkan pro dan kontra. Yang kedua, tim afirmasi, tim yang pro dengan mosi. Kemudian tim oposisi, tim yang menolak mosi ya. Kemudian tim netral, tim yang tidak pro maupun tidak menolak mosi. Kemudian moderator. Moderator itu adalah orang yang mengatur jalannya proses debat ya. Kemudian penulis atau notulen adalah orang yang mencatat proses jalannya debat. Nah, ini adalah unsur-unsur debat ya. Ini adalah materi kita minggu yang lalu. Baiklah, kita akan membahas tentang mengkonstruksi bagian-bagian dalam debat ya. Bagian yang pertama atau unsur yang pertama tadi adalah mosi. Merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Kemudian menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan hasil debat. Ya, kita lakukan yang pertama, yaitu merumuskan mosi. Ya, mosi itu apa? Bagaimana caranya? Ya, kita bahas pada slide berikut ini. Ya. Merumuskan mosi berdasarkan permasalahan yang sedang berkembang ya. Mosi itu sebenarnya apa ya? Mosi disebut juga isu atau masalah yang bersifat pro dan kontra ya. Oke, kita kunci sampai di sini. Ya, isu yang bisa atau dapat diperdebatkan. Yang dapat diperdebatkan itu apabila menimbulkan pro dan kontra. Jadi ada dua sisi yang berseberangan ya. Pernyataan, topik atau mosi adalah isu atau permasalahan tertentu yang akan didebatkan oleh tiga pihak atau minimal dua. Boleh tiga, tapi minimal dua. Tim afirmasi, oposisi, dan netral ya. Pernyataan topik dapat bersifat positif dan negatif ya. Isu dalam debat harus memenuhi beberapa kriteria. Jadi isu atau mosi itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, menarik perhatian ya. Bermanfaat, mengandung banyak perdebatan dan aktual. Ya, jadi harus memenuhi syarat itu. Yang kedua, sesuai dengan pengetahuan peserta. Misalnya ini pengetahuan yang terlalu luas, yang tidak dikuasai oleh kalian, anak SMA, tentunya kalian tidak bisa mendebatkan. Ya. Jadi yang sesuai, ya, pengetahuan yang sesuai. Kemudian yang ketiga, memiliki kejelasan dan memiliki gagasan pokok, ya. Yang terakhir, yang keempat, ya, sesuai dengan waktu dan situasi. Jadi waktunya sesuai dengan waktu dan situasi, ya. Kemudian selanjutnya, sebelum kita mengkonstruksi, ya, isu, kita uraikan dulu antara teks debat dan teks eksposisi. Apa itu kaitannya? Ya, pada dasarnya teks debat termasuk teks eksposisi, ya, karena di dalamnya terdapat pernyataan, ya, pernyataan, pendapat disertai argumen untuk mendukung pendapat, ya. Debat dikenal sebagai eksposisi dua sisi, sisi yang mengandung, ya, yang mendukung, ya, dan sisi yang menolak isu atau mosi, ya.
Jadi eksposisi atau debat itu adalah teks eksposisi yang mengandung dua sisi yang pro dan sisi yang kontra. Ya, teks eksposisi itu fungsinya untuk apa? Untuk menambah informasi, menambah pengetahuan, ya. Ya. Terima kasih, ya. Sudah paham? Mudah-mudahan Anda semakin paham ya dengan video penjelasan dari Ibu. Kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Tata cara mengidentifikasi mosi, ya. Bagaimana cara mengidentifikasi mosi, ya? Mosi tadi adalah isu atau pernyataan yang mengandung pro dan kontra. Caranya mengidentifikasi dalam sebuah teks bagaimana? Ya. Ya, misalnya ini, menurut saya tawuran antar pelajar tidak saja terjadi karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk saling berebut kekuasaan dan saling menghujat. Televisi dan internet pun dengan bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. Ini adalah sebuah pernyataan. Dari pernyataan ini dapat kita simpulkan atau kita buat atau kita susun menjadi mosi seperti ini. Tawuran pelajar terjadi karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Lah, ini kan pasti ketika ada pernyataan seperti ini, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Oh ya belum tentu, ya. Anak-anak yang brutal itu penyebab tawuran remaja, bisa saja yang brutal orang tuanya. Ya. Atau memang situasinya, atau memang gaya hidup, bukan karena anak-anak yang brutal. Nah, ini kan nanti akan menimbulkan pendapat yang pro dan kontra, ya. Oke, paham? Mudah-mudahan kalian memahami, ya. Ibu lanjutkan dengan slide berikutnya. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Memang benar pendapat yang menyatakan bahwa bencana alam terjadi karena ulah manusia. Namun perlu diingat bahwa umur bumi yang makin tua juga menyebabkan terjadinya bencana alam bertubi-tubi. Perubahan iklim, ya, perubahan iklim global ditambah ulah manusia yang merusak alam semakin memperparah bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, mosi yang dapat kita susun dari kutipan pendapat ini adalah bencana alam disebabkan oleh ulah manusia. Ya, kalau kita melihat atau membaca pernyataan ini, tentunya kan ini sangat kontroversial, ini aktual, ini sesuai dengan pengetahuan kalian, karena kalian juga belajar geografi misalnya. Tapi ini akan menimbulkan pro dan kontra, akan menimbulkan pendapat dari dua sisi yang berbeda. Ya, bagaimana? Sudah memahami ya tentang bagaimana menyusun mosi atau menentukan mosi atau mengidentifikasi mosi, ya. Ya. Aksi, kemudian yang ketiga ya, aksi brutal para supporter sepak bola yang sering terjadi akhir-akhir ini merupakan bukti ya bahwa masyarakat kita sedang sakit dalam tanda kutip. Masyarakat lelah dengan tuntutan kehidupan yang keras. Ya. Dan seterusnya. Kemudian disusunlah mosi seperti ini. Aksi brutal para supporter sepak bola akhir-akhir ini merupakan bukti bahwa masyarakat sedang sakit. Nah, ini tentunya pernyataan yang kontroversial ya. Nah, akan menimbulkan dua pendapat yang bertolak belakang ya, pro dan kontra ya. Ini adalah contoh-contoh cara mengidentifikasi mosi ya. Mosi itu adalah pernyataan atau isu yang menimbulkan perdebatan yang bersifat kontroversial ya. Oke, sudah paham? Baiklah, sudah paham, Ibu lanjutkan dengan slide selanjutnya ya, tetap perhatikan ya. Sekarang ada latihan menyusun mosi berdasarkan tema atau topik tertentu. Misalnya tema acara
talk show di televisi. Nah, ini acara talk show memberi contoh buruk tentang cara menyampaikan pendapat. Nah, ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Karena ada yang menyukai talk show. Apa buruknya? Lu memang buruk. Apa alasannya? Nah, begitu ya. Kemudian ujian nasional. Sekarang sudah ditiadakan selama masa pandemi. Sekarang kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu diganti dengan ASPD, ya, digantikan dengan ASPD, ya. Ujian nasional hanya menghambur-hamburkan uang rakyat, kurang bermanfaat. Nah, ini kan juga pasti menimbulkan pro dan kontra. Ini sangat sukses kalau nanti dijadikan mosi dalam sebuah perdebatan, ya. Membawa HP ke sekolah. Ini temanya. Siswa dilarang membawa HP ke sekolah karena lebih banyak menimbulkan dampak buruk daripada bermanfaat. Tentunya ini untuk Anda ini sangat kontroversial. Ya, ada yang mendukung, ada yang tidak. Yang tidak mendukung alasannya apa? Yang mendukung alasannya apa? Ya, itu mungkin antara teman Anda, ya, dalam satu kelas ini ada dua kubu yang sangat berlawanan nanti, ya. Kemudian yang contoh yang selanjutnya, temanya adalah budaya baca. Maka mosi yang dapat kita susun adalah budaya baca di Indonesia masih harus ditingkatkan. Kalau bahasa Jawanya itu poyo, ngerti po, gitu kan, menimbulkan pro dan kontra, ya. Bagaimana, anak-anak? Dengan berbagai mosi, ya, dan tema. Ini ada tema, ini ada mosi yang dapat kita susun. Ya, Anda sudah paham? Kalian sudah paham? Ya, mudah-mudahan kalian semakin paham. Ya, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Ya. Sekarang adalah menyusun pendapat disertai argumen yang baik untuk mendukung maupun menolak mosi. Ya. Bagaimana kita menyusun pendapat kita, ya, supaya pendapat kita itu meyakinkan orang lain, ya, maka harus disertai dengan argumen atau alasan. Ya, alasan yang kita buat seperti apa, bagaimana caranya. Ya, kita lihat pada konsep atau petikan atau penggalan teks debat berikut ini. Menurut saya, tawuran antar pelajar terjadi tidak saja karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk saling berebut kekuasaan, saling menghujat. Televisi dan internet pun bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. Ya, di mana letak argumennya? Ini ada kata karena. Ya, Anda cari, ya, beberapa alasan yang mendukung pernyataan ini. Ya. Yang paling masuk akal, yang dapat disertai dengan bukti. Ya? Oke, paham? Ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara mengidentifikasi pendapat dan argumen? Dalam kutipan tadi, ya, pembicara menyampaikan pendapatnya bahwa tawuran antar pelajar terjadi tidak saja karena karakter anak-anak yang cenderung brutal. Ya, alasan argumen yang disampaikan adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik. Jadi tidak hanya karena karakter anak-anak yang brutal, tawuran remaja itu karena memang anak-anak tidak mendapat teladan yang baik. Bukan contoh. Jadi teladan, kalau contoh itu ada dua, contoh yang baik dan contoh yang buruk. Kalau teladan itu pasti baik, ya. Televisi dan internet bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. Jadi ada imitasi, perilaku imitasi. Anak-anak itu suka meniru, senang meniru. Ketika ada contoh yang tidak baik, maka dia akan meniru. Nah, ini alasan dari orang yang menyampaikan pendapat ini. Ya, ini caranya untuk mencari atau mengkonstruksi, ya, argumen, ya, atau pendapat dan argumen, ya, dalam sebuah teks. Bagaimana?
Paham ya? Mudah-mudahan paham. Baiklah, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan dengan slide selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil debat. Ya. Simpulan berbeda dengan ringkasan karena tidak disusun berdasarkan kumpulan gagasan pokok. Simpulan dirumuskan dalam sebuah kalimat yang mengandung informasi tentang pernyataan yang disampaikan sebelumnya. Simpulan dalam debat dapat memiliki arti kesudahan pendapat, pendapat yang terakhir dari sebuah uraian sebelumnya, atau simpulan yang didapat dari cara berpikir induktif, ya, khusus umum, khusus umum, ya. Sebagai hasil pola berpikir induktif, simpulan dirumuskan berdasarkan pernyataan khusus yang telah diuraikan sebelumnya, kemudian disimpulkan secara umum, ya. Oke, bagaimana anak-anakku? Tadi kita sudah mengkonstruksi mosi, mengkonstruksi pendapat dan argumen, kemudian mengkonstruksi simpulan. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan bahwa unsur-unsur debat, yaitu ada topik, ada tim afirmasi, tim negatif atau oposisi, pembicara, Perdana Menteri, ya, kemudian ini kalau ini dalam lomba, kemudian ada moderator dan ada notulen, ya. Struktur debat, ya, struktur debat, ya, identifikasi struktur debat itu ada pengenalan isu, ada rangkaian argumen, dan ada penegasan ulang. Pengenalan isu itu seperti apa, rangkaian argumen itu seperti apa, penegasan ulang itu seperti apa, sudah dijelaskan seperti tadi sebelumnya ketika kita belajar mengkonstruksi mosi, argumen, dan kesimpulan. Nah, ini strukturnya, struktur debat. Ya, struktur debat. Pengenalan isu menyangkut kepentingan banyak pihak yang menjadi pembicaraan masyarakat luas, mengandung pro dan kontra. Jadi pengenalan isu atau pengenalan mosi. Yang kedua, rangkaian argumentasi. Ya, argumentasi terdiri dari argumen atau alasan yang pro dan kontra. Penegasan ulang berupa pernyataan yang menegaskan kembali pro dan kontra. Ya, bagaimana penjelasannya? Ya, kita uraikan berikut ini. Internet dapat dikatakan sebagai satu-satunya teknologi yang memberikan layanan untuk mencari informasi tertentu yang dibutuhkan manusia dan sebagainya, ya. Dibaca sampai di sini, ya. Kemudian isunya seperti apa? Analisisnya. Kutipan di atas merupakan struktur pengenalan isu atau orientasi karena menyajikan suatu permasalahan yang bersifat pro dan kontra tentang keberadaan internet. Diawali dengan penentuan topik tentang internet sebagai layanan teknologi dalam mencari informasi, kemudian diikuti oleh pandangan pro dan kontra tentang topik tersebut. Ini disebut unsur isu atau orientasi, ya. Disebut isu atau orientasi, ya. Struktur isu atau orientasi, ya, struktur, ya. Kemudian struktur yang kedua yaitu argumen. Dalam teks debat ada struktur orientasi atau isu, kemudian ada argumen. Setelah definisi disetujui, baik tim pemerintah atau afirmatif maupun tim sisi oposisi atau negatif harus menyampaikan argumen, ya, yang mendukung atau tidak mendukung topik tersebut. Argumen yang disampaikan akan menjelaskan mengapa sudut pandang tertentu seharusnya diterima. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Argumen yang baik terdiri pernyataan yang ingin dibuktikan, kemudian alasan, kemudian harus ada bukti, ada kesimpulan, ya. Sebaiknya setiap tim memiliki 2-4 argumen untuk mendukung posisi mereka. Argumen-argumen tersebut sebaiknya dibagi antara pembicara pertama dan kedua. Ini untuk menyusun argumen yang baik, ya. Tapi bagaimana cara kita untuk mengkonstruksi argumen, ya, atau dapat mengidentifikasi struktur yang kedua yaitu argumen, ya.
Misalnya seperti ini, ya. Ini maaf terpotong ya. Ya. Mosi, contohnya mosi bahwa kuota bukan merupakan jawaban untuk kaum perempuan. Ya. Definisi memberikan kuota jumlah kursi, ya. Minimum sebanyak 30% untuk perempuan dalam DPR bukan merupakan solusi yang tepat untuk mencapai kesetaraan gender yang di masyarakat. Argumennya, pernyataan, karena memberikan bantuan seperti ini hanya akan memperkuat persepsi dalam masyarakat bahwa perempuan tidak mampu berjuang sendiri. Ini tentang maksudnya tentang penambahan kuota merupakan jawaban untuk kaum perempuan, ya, jumlah kursi atau kuota, ya. Kemudian alasannya seperti ini. Ya, ini alasannya bahwa terdapat persepsi yang kuat dalam masyarakat bahwa perempuan merupakan pihak yang lemah dan dibandingkan laki-laki dan sebagainya. Ini adalah pernyataan, kemudian alasan-alasan. Ya, jadi ini struktur yang kedua disebut dengan argumen. Ya, bagaimana anak-anakku? Sudah paham? Maaf, ini ada. Oke, ya, oke, ya, Ibu lanjut ya. Ibu lanjutkan. Ya, ke slide berikutnya. Ya. Nah, tadi ini masih ada serangkai dengan argumen. Dalam argumen pun juga ada yang disebut sanggahan. Ya, ini sanggahan pun harus disertai dengan argumen, disertai dengan alasan seperti ini. Ya. Contohnya seperti apa? Bagaimana kita membuat argumen atau argumen itu ada dalam teks seperti apa? Ya, argumen yang tidak relevan dengan poin yang ingin dibuktikan, tidak logis, salah secara moral, benar tapi tidak penting atau memiliki banyak yang tidak dapat diterima atau memiliki dampak yang tidak dapat diterima. Maka ya, untuk menyanggah harus seperti ini ya. Poin-poin untuk menyanggah. Ya. Mengapa itu disanggah? Karena tidak relevan. Mengapa disanggah? Karena tidak logis. Mengapa disanggah? Karena salah secara moral. Mengapa disanggah? Benar tapi tidak penting atau memiliki dampak yang tidak bermanfaat, gitu ya. Jadi kalau tim lawan membuat pernyataan kita ingin menyanggah, alasannya harus seperti ini, argumennya harus seperti ini. Tidak relevan, tidak logis, salah secara moral dan sebagainya. Ya, bagaimana? Jelas ya? Oke, mudah-mudahan semakin jelas. Ya, Ibu lanjutkan dengan slide berikutnya. Yang struktur yang terakhir atau yang ketiga yaitu kesimpulan, ya, atau penegasan ulang. Ya, di sini berisi kesimpulan baik untuk pihak pro dan pihak kontra. Ya, jadi menyimpulkan dari pendapat, kemudian argumen, kemudian disimpulkan. Ya, yaitu kuota untuk perempuan dalam parlemen hanya akan memperkuat persepsi negatif yang mendegradasikan perempuan, menjauhkan kita dari kemajuan sosialisasi tentang kesetaraan gender. Apabila tim memiliki lebih dari satu argumen, harus dipastikan bahwa setiap argumen disampaikan bersifat konsisten dan tidak saling kontradiksi. Maksudnya, kalau dalam satu tim itu memiliki beberapa alasan, antara pembicara pertama, kedua, dan ketiga harus saling berkesinambungan. Jangan sendiri-sendiri, jadi harus saling mendukung ya. Apalagi malah menyalahkan pendapat dan alasan dari pembicara dalam satu tim. Ya, oke. Bagaimana? Ya, kita sudah membahas tentang struktur debat. Ya, ada isu atau orientasi, kemudian ada rangkaian argumen. Yang ketiga ada penegasan ulang berupa kesimpulan. Ya. Mudah-mudahan kalian semakin paham ya, dan materi ini bermanfaat untuk kalian ya. Ibu akhiri video pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat di masa pandemi. Saya ingatkan atau Ibu ingatkan, Anda harus menjalankan prokes dimanapun dan kapanpun. Seperti video Ibu kali ini ya, yang bisa Anda putar, Anda simak dimanapun dan kapanpun dalam mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih, selamat pagi.